Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riyaldi Fajri Pohan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan sistem kebudayaan. Sosiologi hukum Islam atau sosiologi antropologi. Hukum dua mata kuliah ini memiliki pendekatan, tapi untuk sosiologi antropologi lebih kepada pendekatan interdisipliner. Artinya, hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan antropologis, kajian yang menarik tentang sosiologi dan kemudian dikaitkan dengan hukum-hukum. Dengan pendekatan sosiologi atau dengan pendekatan antropologi, kajian yang menarik tentang sosiologi yang kemudian dikaitkan apa yang ada di tengah masyarakat, hukum dalam pengertian ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat. Sosiologi sesungguhnya adalah ilmu tentang hidup bersama. Bersama ini terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Individu dengan individu yang membangun satu struktur sosial, satu peranata sosial, misalnya terbangunnya keluarga, terbangunnya masyarakatan, terbentuknya suatu bangsa sehingga menjadi suatu negara yang memiliki wilayah pemerintahan dan norma serta undang-undang. Dalam perspektif antropologi hukum itu adalah kreasi manusia itu adalah karya yang dibuat manusia sebagai bagian dari suatu sistem budaya yang mampu membentuk perilaku hukum, juga mampu membentuk pola berpikir masyarakat. Jika kita mampu membantu bagaimana masyarakat memegang nilai ketika melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sosiologi dan antropologi hukum yang sangat penting dipelajari karena yang pertama adalah bahwa dengan sendirinya karena masyarakat menginginkan kehidupan yang damai dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari norma sosial karena masyarakat menginginkan begitu. Ini tentang dapat mempertahankan hidupnya dalam keadaan dijamin keamanannya, kemudian mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, dilindungi oleh suatu norma yang disepakati. Selain dari pendekatan itu, hukum yang kemudian membentuk perilaku yang menjamin kedamaian dan keamanan manusia akan memudahkan masyarakat berkreasi menciptakan sesuatu itu yang dipandang sebagai simbol kedamaian manusia yang kemudian disebut sebagai kebudayaan ketika dilihat dari aspek kebudayaan yang diciptakan oleh pola pikir manusia itu yang kemudian dikaji kemana arah dari simbol kebudayaan itu. Dalam perspektif ini disebut dengan sosiologi atau sosius yang artinya teman hidup atau hidup bersama. Sementara antropologi atau antropus yang artinya masyarakat dan budaya. Jadi, manusia menerima berbagai perbedaan untuk berinteraksi, saling timbal balik atau saling ketergantungan, dan memberikan keamanan untuk kepentingan masing-masing. Sedangkan antropos yang diartikan manusia adalah bahwa manusia ini mampu mempertahankan hidupnya karena manusia menciptakan sesuatu sebagai kelangsungan hidupnya tersebut. Misalnya, seorang petani memiliki cangkul. Dengan cangkul itu, seseorang mampu membiayai dan memberi nafkah istrinya dan anaknya. Jangan dilihat cangkulnya, jadi bagaimana itu berkreasi terhadap manusia dalam bentuk karya tersebut. Misalnya, seseorang suami mempunyai kapak untuk membelah kayu besar untuk menjadi bahan bakar memasak. Pada zaman itu, kayu bakar dengan kapak itu manusia mampu memenuhi anak istrinya, dapat menerapkannya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, bukan kapaknya, tetapi manusianya dapat berkarya, maka dengan itu demikian ini disebut dengan antropologi. Tapi ketika manusia bertani, kemudian hasil pertanian dipasarkan, kemudian diterima oleh masyarakat lainnya, yang persebaran hasil pertanian itu dan hasil tani itu kemudian dapat dijadikan sebagai suatu industri tertentu atau sebagai bagian dari teori ekonomi. Permintaan terhadap kebutuhan padi yang dihasilkan bisa dipahami tentang sosiologi dari penyebarannya.
bagaimana pemasarannya, bagaimana masyarakat mampu menjangkau harga pertanian. Pertaniannya terus-menerus berkembang dari aspek sosiologis. Nah, dari aspek sosiologis atau dari pendekatan sosiologis maupun pendekatan antropologis, ketika memahami ini akan lebih komprehensif karena hukum dilihat dari peranata hubungannya kepada masyarakat yang menentukan tentang kehidupan di masyarakat, yang mengatur tentang bagaimana seharusnya masyarakat bertindak, berperilaku, bagaimana manusia mendapatkan pilihan-pilihan karena inisiasi suatu karya besar dari manusia atau masyarakat. Tentu saja ini adalah suatu upaya untuk membangun suatu sistem budaya. Sistem budaya ini pola pikir atau perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, sosiologi hukum dan antropologi hukum yang dikatakan ini lebih kepada pendekatan interdisipliner. Dalam perspektif lain, sosiologi hukum yang dikaitkan dengan agama, misalnya sosiologi hukum Islam, bentuk kajiannya adalah bagaimana Islam atau syariah atau fikih sesungguhnya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran maupun Sunnah, tetapi ditafsirkan secara mendalam oleh para ulama di bidangnya masing-masing. Kemudian orang menyebutnya bahwa setiap hukum Islam selalu terkait dengan perbuatan orang-orang yang melakukan atau ingkar melakukan pilihan itu. Artinya, hukum sebagai produk berdasarkan suatu proses pemikiran mendalam yang kemudian disebut fikih. Nah, bagaimana sosiologi hukum Islam memahami semua hukum-hukum Islam yang kemudian dipraktekkan oleh masyarakat Muslim terhadap hukum yang ditetapkan. Jadi hukum yang kemudian menyampaikan dan menerima hukum sebagai bagian dari kehidupan mereka. Misalnya perkawinan di dalam Al-Quran maupun hadis ada perintah untuk menikah, perintah menikah untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu terkait dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat menerima perintah itu sebagian dari anugerah Allah karena sesuai dengan fitrahnya. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam lebih kepada aspek bagaimana masyarakat menerima atau melaksanakan hukum Islam. Tetapi di samping itu ada juga hukum Islam yang lahir dan muncul sebagai akibat dari oleh keadaan masyarakat. Misalnya, pada masa jahiliyah, semua orang jahiliyah termasuk sahabat sebelum masuk Islam suka minum, khamr, suka mabuk. Banyak ayat yang menjelaskannya. Misalnya, janganlah kau dirikan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya, pada saat itu ada orang yang sudah masuk Islam tetapi masih suka minum dan mabuk. Kemudian turun ayat sebagai suatu proses yang melarang meminum khamar atau mabuk. Itulah mengapa perlu dipahami dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, bahwa sosiologi antropologi hukum atau sosiologi hukum Islam adalah dua metode atau dua pendekatan untuk memahami hukum. Sosiologi memahami dalam aspek interaksi sosial yang hidup pada individu atau masyarakat dalam memahami hukum atau sebaliknya. Sedangkan antropologi adalah suatu pendekatan terhadap manusia sebagai sumber lahirnya sistem perilaku pola berpikir yang menjadi sistem budaya yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.